DBL Opening. Kewes malam. Penyaluran BLT nasional ke warga yang terdampak. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun tidak hanya menjadi pilihan tujuan wisata saja. Pembangunan di berbagai bidang menjadikan Kota Madiun dilirik berbagai pihak penyelenggara event skala nasional, baik event musik maupun kejuaraan olahraga. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua kejuaraan dari cabang olahraga yang berbeda digelar di Kota Madiun. DBL di cabang basket dan Natasa Cup di cabang bulu tangkis. Developmental Basketball League atau DBL East Java Series West Region akhirnya dimulai Senin 5 September. Sebanyak 29 tim bertanding untuk memperebutkan gelar juara pada pertandingan yang berlangsung di GOR Stadion Wilis Kota Madiun hingga 9 September mendatang. Adapun 29 tim tersebut terbagi dalam 17 tim SMA, yakni 9 tim putri dan 8 tim putra. Kemudian 6 tim putra SMP dan 6 tim 3x3 putra. Opening party Honda DBL with KFC di Kota Madiun ini pun dibuka dengan pertandingan tim putri MAN 2 Ponorogo melawan tim putri SMAN 1 Madiun. Kompetisi berlangsung selama 4x10 menit tersebut berlangsung seru. Pertandingan pun semakin meriah dengan penampilan UBS Dance Competition dari dua sekolah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Agus Purwodakul pun memberikan apresiasi dengan penyelenggaraan event DBL Madiun. Dengan DBL ini, kami berharap prestasi bola basket di Kota Madiun akan termotivasi dan nanti akan meningkatkan prestasinya untuk menyongsong tahun depan Porprov Jawa Timur. Ya seperti itu. Jadi ini momentum kita dari Dinas Pemuda Olahraga dengan KONI Perbasi ini kita saring menjadi atlet-atlet unggul. Jadi menjadi proyeksi kita di tahun 2023. Agus juga memberikan semangat kepada seluruh peserta yang bertanding. Dalam kompetisi ini, masing-masing tim memperebutkan gelar champion dan runner-up, khusus peserta kategori SMA Putra dan Putri. Champion dan runner-up-nya akan dikirim ke Surabaya untuk mengikuti pertandingan lebih lanjut. Sedangkan untuk pemain terbaik berkesempatan mengikuti pemilihan first team atau pemain terbaik untuk ikut DBL Champ di Surabaya. Selanjutnya, mereka juga berkesempatan untuk mengikuti pemilihan dan dikirim menjadi anggota DBL All-Star di Amerika. Pertandingan DBL East Java Series West Region dapat disaksikan secara langsung di GOR Stadion Wilis. Untuk supporter dari masing-masing sekolah yang bertanding dikenai biaya tiket sebesar Rp8.000, sedangkan masyarakat umum sebesar Rp13.000. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Honda Development Basketball League DBL with KFC 2022 East Java Series West Region terbukti kompetitif. Pertandingan seru lagi menarik tersaji dalam setiap laganya. Hal tersebut diakui Wali Kota Madiun Maidi yang menyaksikan salah satu pertandingan di GOR Wilis Kota Madiun pada hari Kamis 8 September.
Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menyaksikan salah satu partai semifinal yang mempertemukan SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kota Madiun untuk kategori putra. Pertandingan dimenangkan SMA Negeri 2 Kota Madiun dengan hasil sangat tipis, yakni 44-49. Pertandingan memang berjalan ketat dan kejar-kejaran angka sedari awal. Menurut Wali Kota, DBL bisa sekaligus menjadi referensi pembinaan cabur basket dan juga menjadi kejuaraan rutin di Kota Madiun. Hal tersebut bisa memacu peningkatan kualitas cabur basket dan sekaligus pembinaan dan juga seleksi atlet basket. Honda DBL with KFC West Region masih akan berlangsung hari ini. Partai puncak DBL akan mempertemukan tim SMA Negeri 2 Kota Madiun melawan SMA Negeri 1 Ngawi di kategori putra. Sedang untuk putri ada tim SMA Negeri 1 Kota Madiun dengan SMA Negeri 2 Ngawi. Apapun hasil final di hari ini, dua tim dari Kota Madiun dipastikan mewakili West Region untuk seri Jawa Timur nanti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Turnamen olahraga tingkat nasional kembali hadir di Kota Madiun. Kali ini datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kota Madiun menggelar kejuaraan nasional tahun ini. Bahkan bisa disebut kejuaraan internasional. Pasalnya, atlet-atlet muda dari Malaysia dan Singapura juga turut dalam kejuaraan bertajuk Natasha Cup 2022 tersebut. Wali Kota Madiun Maidi mengucapkan terima kasih usai technical meeting di Padepokan Pendekar Pecel pada hari Minggu 4 September 2022, khususnya pada PBSI Kota yang mampu menggelar kejuaraan berkelas. Artinya tidak sekedar menggelar kejuaraan, tetapi kompetisi yang benar-benar bergengsi. Wali Kota menambahkan hal itu merupakan kesempatan besar bagi atlet-atlet Kota Madiun, sebab memiliki lawan bertanding yang beragam, mulai dari atlet dari daerah di tanah air sampai dengan atlet dari luar negeri. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut berharap kesempatan baik ini bisa dioptimalkan. Sementara itu, Ketua PBSI Kota Madiun Edwin Santoso menyebut kejuaraan tersebut sekaligus sebagai pembinaan atlet Kota Madiun. Edwin mengaku potensi atlet cabur bulu tangkis di Kota Madiun cukup besar. Bahkan tercatat ada nama-nama yang sempat menasional. Karenanya, Ketua PBSI Kota Madiun ingin menggeliatkan semangat tersebut kembali. Kejuaraan ini diikuti sebanyak 600 peserta. Selain dari Malaysia dan Singapura, peserta juga datang dari berbagai provinsi di luar Jawa. Pertandingan berlangsung di Gor Wilis Kota Madiun pada tanggal 5 hingga 9 September 2022. Cek, ini bagus sekali ya, bagus sekali. Jadi mudah-mudahan yang lain lah harus seperti itu. Ini bisa menjadi tontonan, bisa menjadi ngasah prestasi untuk masa depan ke depan itu dirinya sudah tahu. Ini hebat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Setelah digelarnya Technical Meeting Natasha Cup 2022, turnamen olahraga tingkat nasional ini resmi dibuka Senin 5 September. Pembukaan dilakukan langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi di Gor Bulu Tangkis. Dalam sambutannya, Wali Kota berharap event yang juga menghadirkan atlet dari Malaysia dan Singapura itu mampu menjadi pelecut semangat para atlet dan juga pelajar untuk terus berprestasi. Lebih lanjut, dirinya mengatakan ke depan makin banyak event-event yang akan digelar di Kota Madiun, mulai dari yang bertaraf nasional hingga internasional. Tak hanya menghadirkan banyak massa, namun harapannya juga bisa menciptakan multiplier effect. Menutup sambutannya, Wali Kota berharap para atlet yang ikut bertanding dalam turnamen yang digelar tanggal 5 hingga 9 September ini mampu bertanding sportif dan mencetak prestasi baru di bidang bulu tangkis. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Natasha Cup 2022 terbukti bukan event kaleng-kaleng. Keseruan tersaji sedari awal kompetisi. Berbagai atlet jempolan masa depan dari berbagai daerah turut meramaikan event yang digelar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Madiun tersebut. Tak terkecuali dari Chongming Badminton Academy Malaysia. Bahkan pelatih klub Chongming mengakui kekuatan peserta dalam turnamen ini sama besar. Romi merupakan orang asli Indonesia. Dia lahir di Manado namun lama tinggal di Surabaya. Dia sudah melatih klub badminton di negeri jiran Malaysia hampir 10 tahun terakhir. Dalam kejuaraan ini dirinya membawa 10 pemain di kelas pemula, remaja, dan taruna. Mereka turun dalam berbagai kategori. Romi mengaku sudah ada satu playernya yang kalah. Romi menyebut pihaknya tidak bisa membawa pemain terbaiknya karena sedang ada kejuaraan lain di Malaysia. Romi mengajak mengikut sertakan anak didiknya dalam kejuaraan di tanah air untuk menambah mental dan menambah pengalaman bertanding. Dia pun berharap anak didiknya terbiasa dengan bermain di negara lain. Romi pun menambahkan hadirnya atlet-atlet dalam kejuaraan lokal bisa menambah daya tarik tersendiri, bahkan seringkali menarik sponsor yang lebih besar. Karenanya Romi menyarankan untuk memberikan fasilitas ekstra kepada pemain asing, entah itu fasilitas penginapan ataupun gratis biaya keikutsertaan kejuaraan. Ya, kalau memang event ini mau jadi besar mesti ada player dari luar negeri atau apa, jadi lama-lama akan sponsor pun akan lebih besar. Kalau boleh dibagi fasilitas hotel free atau pendaftaran juga free kayak gitu, dengan transport yang mungkin kita boleh bayar sendiri. Sementara itu Ketua PBSI Kota Madiun, Edwin Santoso, tidak menyangka peserta kejuaraan cukup bagus-bagus, tak terkecuali pemain dari Malaysia. Pihaknya berharap kompetisi ini bisa menjadi ajang evaluasi dan introspeksi diri bagi pemain lokal, tentunya agar semakin lebih baik ke depan. Saya cukup terkejut ternyata pemain-pemainnya yang dari luar daerah bagus-bagus. Ya, saya harap ini bisa memotivasi dan mengintrospeksi diri pemain kita untuk supaya bisa lebih maju lagi. Dan semua alhamdulillah berjalan dengan baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peralihan nomor layanan aduan awak sigap. Anda WA, kami siap segera tanggap. Nomor baru di 081 135 77 800. Pesan layanan di nomor yang baru lebih singkat dan efektif. Masih berkaitan dengan olahraga goes atau bersepeda menjadi hobi yang paling rajin dilakukan Wali Kota Madiun Maidi. Beberapa kali kesempatan orang nomor 1 di Kota Madiun tersebut melaksanakan goes sembari meninjau pembangunan di Kota Pendekar. Namun ada yang berbeda di pekan ini. Pihaknya melaksanakan goes di malam hari bersama dengan jajarannya. Pengecekan sejumlah pembangunan fisik terus dilakukan oleh Wali Kota Madiun Maidi. Seperti yang terlihat pada Sabtu 3 September. Bersama dengan rombongan OPD, Wali Kota Maidi goes berkeliling kota sembari melakukan pengecekan pembangunan di beberapa titik. Di antaranya, pengecekan progres pembangunan Ka'bah di kawasan Sumber Umis hingga shelter milik Dinas Sosial yang berada di Jalan Serindit. Berbagai evaluasi terkait pembangunan mengemuka, mulai dari penataan keramik hingga pemasangan payung peneduh untuk ditempatkan di pojokan Jalan Candi Sewu. Hal itu dilakukan agar pembangunan yang ada di Kota Pendekar bisa sempurna dan tak asal dalam pengerjaannya. Pembangunan apapun menurut Wali Kota manfaatnya harus bisa dirasakan oleh banyak orang dan bisa bertahan lama. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota sekaligus sambang warung untuk memberikan berbagai bantuan kepada para pelaku usaha warung di sepanjang rute yang dilewati saat goes. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi memang gemar turun ke lapangan sembari goes.
Namun kali ini berbeda, orang nomor 1 di Kota Pendekan itu mengajak petugas di sejumlah OPD, mulai dari Satpol PP, Dishub, dan juga BPBD. Petugas diajak melihat langsung kondisi lapangan serta memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Tak hanya ketertiban, Wali Kota juga mengecek sejumlah fasilitas umum, di antaranya lampu sumber umis. Benar saja, ada sejumlah lampu yang mati. Wali Kota langsung menginstruksikan OPD terkait untuk memeriksa. Wali Kota memang memberikan perhatian tersendiri untuk penerangan. Apalagi, Wali Kota memiliki program Kota Sejuta Lampu sehingga Kota Madiun harus terang dan menarik. Wali Kota juga mengecek fasilitas di lapak UMKM. Salah satunya di lapak Joglo Palereman, Kelurahan Kelun. Mulai terkait penerangan hingga sejumlah potensi pengembangan. Sebab ada sejumlah lahan yang mungkin bisa dikembangkan untuk kawasan lapak tersebut. Pengecekan malam hari penting dilakukan untuk memberikan gambaran dari sisi pandang yang lain. Jadi kota ini setiap malam minggu sudah luar biasa ramainya. Maka untuk ketertiban Satpol, Dishub, BPBD, malam semua turun sepeda. Artinya melihat tempat-tempat jangan sampai terjadi pelanggaran. Tadi yang kurang pas apa Pak tadi yang dicek tadi? Oh lampu. Lampu ada yang mati. Lampu ada yang mati. Lampu ada yang mati. Ini juga berkem keliling mana lampu-lampu yang mati. Terus mana yang melanggar perda, mana yang melanggar di fasilitas umum, itu diinformasikan. Jadi jangan sampai ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran nanti ada kekecewaan. Pak Wali rutin tiap malam minggu turun Ya, langsung? malam minggu turun. Kita malam minggu turun sepedaan dicek. Sampai minggu besok pagi. Besok pagi kita cek. Wali Kota Maidi menambahkan kegiatan goes dan pengecekan pada malam hari ini akan dilakukan secara rutin setiap akhir pekan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kegiatan sosial gencar dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madiun. Baru-baru ini, pemerintah Kota Madiun melaksanakan vaksinasi campak dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional dan juga menyalurkan bantuan langsung tunai kepada warga masyarakat. Puskesmas Banjarrejo mentargetkan pelaksanaan screening dini dan vaksinasi campak rubella dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di lingkup kerja Banjarrejo pada minggu ketiga bulan September. Hal tersebut seperti yang dikatakan Kepala Puskesmas Banjarrejo, Dr. Rohlina Agustrining Tias, saat menggelar vaksinasi BIAS di SDN Banjarrejo, Senin 5 September. Kegiatan tersebut penting dilakukan mengingat selama 2 tahun vaksinasi jemput bola di sekolah tak digelar akibat pandemi. Screening kesehatan dan penyuntikan imunisasi campak rubella yang dilakukan itu bertujuan untuk mencapai imunitas total di masyarakat. Dengan demikian dapat tercipta kesehatan secara optimal sejak dini, khususnya untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi anak-anak. Harapan kedua, penyakit yang diderita anak karena tidak mendapatkan imunisasi seperti campak, rubella, dan TBC bisa ditekan bahkan nihil di Kota Madiun. Lebih lanjut dirinya menjelaskan screening kesehatan dini yang meliputi cek kesehatan mata, mulai dari membaca huruf dari jarak jauh dan mengenali warna, cek kesehatan telinga dan gigi, hingga pengukuran berat dan tinggi badan juga dilakukan sebagai upaya mendeteksi dini stunting. Iya, untuk kegiatan hari ini kita pertama kali untuk melaksanakan pemeriksaan screening kesehatan pada anak sekolah, khususnya dari anak kelas 1 SD,
SMP dan SMA. Itu sewilayah kerja puskesmas kami. Jadi ada 4 kelurahan. Tapi ini perdana kita di SD Banjarjo. Sekaligus ada dilakukan vaksinasi bias campak untuk khusus kelas 1 SD. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu kembali lagi untuk mencapai adanya imunitas total dari penduduk atau masyarakat kita, terutama anak balita. Karena selama 2 tahun kemarin itu imunisasi ada dampak. Jadi ada terdelay atau tertunda selama 2 tahun. Jadi kita mengejar di situ. Dalam pelaksanaan bias kali ini yang mendapatkan suntik campak rubella adalah para siswa-siswi yang duduk di kelas 1 dengan jumlah 85 anak. Dengan beberapa catatan, ada beberapa siswa yang tidak mendapatkan suntikan karena tidak masuk dan juga alasan lainnya. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan screening dan vaksinasi ini mampu membuat generasi lebih sehat dan tercipta kekebalan komunal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pencairan bantuan langsung tunai atau BLT bahan bakar minyak BBM bersubsidi mulai bergulir. Kantor Pos KCU Madiun ditunjuk sebagai penyalur salah satu jenis bantuan sosial atau bansos ini untuk warga yang terdampak. Ditemui pada hari Jumat 9 September, Deputi EGM Kantor Pos KCU Madiun Muhammad Budiono menuturkan, masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM tinggal datang dengan membawa KTP atau KK. Dirinya menambahkan untuk Kota Madiun, penyaluran dilaksanakan pada hari Jumat, Senin, dan Selasa. Di lokasi pengambilan bantuan akan dilakukan verifikasi data. Penyaluran BLT BBM ini teknisnya ya sama seperti tahap-tahap sebelumnya ya. Jadi KPM diberikan surat pemberitahuan untuk hadir di lokasi pembayaran dengan membawa KTP ataupun KK. Nah, nanti pada saat di lokasi akan dicocokkan verifikasi antara tanda bukti diri dengan data yang ada di PT Pos Indonesia. Artinya yang bersangkutan betul-betul orang yang berhak menerima bantuan. Untuk Kota Madiun terdapat 9.536 warga yang terdaftar sebagai KPM BLT BBM. Mereka juga tercatat sebagai penerima bantuan sembako tunai atau BST. Penyaluran kedua jenis bansos itu dilaksanakan bersamaan. Satu orang menerima BLT BBM senilai Rp300.000 untuk 2 bulan, yaitu bulan September dan Oktober, serta BST senilai Rp200.000. Sehingga setiap KPM menerima pencairan sebesar Rp500.000 untuk kedua jenis bantuan tersebut. Selain di kantor pos, penyaluran BLT BBM dan BST juga dilaksanakan melalui kantor kelurahan. Khusus bagi difabel dan lansia, bantuan akan langsung diantarkan ke rumah masing-masing. Secara terpisah, Harjo Suradi, salah seorang penerima bantuan, mengatakan sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Warga Kelurahan Ngegong itu mengaku akan memanfaatkan bantuan dengan sebaik mungkin, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya untuk makanan, ya sayur-sayuran, ya makanan. Enggak saya buat apa-apa. Saya ini kan orang yang mampu. Ya saya berikan makanan, ya sayuran. Lain-lain enggak ada. Ya saya terima kasih kepada bantuan dari BLT maupun dari mana-mana. Saya terima kasih. Dapat berapa Pak? Dapat saya ini 500. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Madiun Maidi menerima kehadiran tim verifikator program Kampung Iklim atau Proklim pada hari Kamis 8 September. Kehadiran tim tersebut dalam rangka peninjauan lapang ke lokasi yang menjadi usulan lomba Proklim tingkat nasional. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyambut baik kehadiran para tim verifikator.
Berbagai pembahas terkait program-program Pemkot dalam mendukung lingkungan lestari dijabarkan oleh Wali Kota. Salah satunya terkait penghijauan yang ada di Kota Madiun. Menurut Wali Kota, upaya untuk mendukung lingkungan lestari tak hanya dilakukan di lingkungan kota saja, namun juga di sekolah-sekolah. Terkait Proklim, Wali Kota mengharapkan masukan dan juga saran kepada tim verifikator. Apa saja yang kurang dari penilaian lapang akan segera dicukupi oleh pihaknya. Dalam kesempatan kali ini, tim verifikator Proklim akan mengunjungi 4 lokasi untuk dilakukan penilaian secara langsung, yakni RW 15 Kelurahan Pandian Kecamatan Taman, RW 06 Kelurahan Manis Rejo Kecamatan Taman, RW 10 Kelurahan Taman Kecamatan Taman, dan RW 007 Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun, kota yang majemuk. Kota dengan luas 33 km persegi ini setidaknya dihuni lebih dari 20 suku dan etnis. Biarpun begitu, Kota Madiun tetap aman, nyaman, dan kondusif. Hal itu tidak terlepas dari sikap toleransi masyarakat yang tinggi. Selain itu, tentu saja peran pemerintah Kota Madiun yang selalu memberikan perhatian dan pemahaman kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun menggelar fasilitasi peningkatan pembauran kebangsaan Kota Madiun yang digelar di Gedung Diklat, Kamis 8 September 2022. Wali Kota Madiun Medi saat membuka acara tersebut menuturkan masyarakat Kota Madiun sudah memahami akan pentingnya menghormati dan menghargai sesama masyarakat lain. Biarpun banyak suku dan etnis, akan tetapi masyarakatnya tetap bisa rukun. Pertemuan dengan tema penguatan pembauran kebangsaan dalam merajut persatuan dan kesatuan di Kota Pendekar itu diikuti perwakilan sejumlah suku dan etnis yang bertempat tinggal di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Medi berharap toleransi yang sudah terjalin baik itu untuk selalu ditingkatkan. Kota Madiun harus bisa menjadi percontohan bagi daerah lain, baik secara sikap, tingkah laku, ucapan, maupun terkait kerukunan dan toleransi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pengedar rokok ilegal kini semakin kreatif, salah satunya dengan memanfaatkan jasa ekspedisi dan marketplace. Meski begitu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Madiun bisa mengendus modus pelaku dan mengamankan barang bukti. Hal ini terbukti dari jumlah penindakan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Madiun selama Januari hingga Juni 2022, yakni mencapai 20 penindakan. Adapun 20 penindakan tersebut berasal dari sejumlah wilayah kerja Bea Cukai Madiun. Rinciannya, di Kota Madiun ada 13 penindakan, Kabupaten Madiun 1 penindakan, Kabupaten Magetan 3 penindakan, Kabupaten Ngawi 1 penindakan, dan Kabupaten Ponorogo ada 2 penindakan. Seluruhnya diamankan dari jasa ekspedisi. Hingga saat ini, Bea Cukai terus memburu para pelaku, baik pengedar maupun pembeli rokok ilegal. Pihak Bea Cukai juga terus berkoordinasi dengan petugas dari KPPBC wilayah lain yang menjadi tempat asal maupun tujuan pengiriman barang kena cukai ilegal itu. Kepala KPPBC TMPC Madiun Iwan Hermawan mengatakan, dalam press release tersebut juga dilakukan pemusnahan barang kena cukai ilegal yang telah mendapatkan penetapan sebagai barang milik negara atau BMN. Pemusnahan dilakukan dengan cara pembakaran oleh Kepala KPPBC Madiun bersama perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, KPKNL Madiun, Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Satpol PP Kabupaten Madiun, serta pimpinan JKN Madiun. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 September 2022, Kantor Bea Cukai Madiun melaksanakan pemusnahan barang milik negara eks penindakan di bidang cukai berupa sigaret kretek mesin ilegal yang semuanya adalah gabungan dari penindakan selama tahun 2022 dari bulan Januari sampai bulan Juli.
dengan kategori semua ini adalah benar-benar barang kena cukai ilegal, dalam ini rokok tanpa pita cukai, rokok polos. 90% didapat dari penindakan yang dilaksanakan di jalur distribusi. Dalam hal ini adalah pengiriman dengan menggunakan jasa titipan. Untuk diketahui, kantor Bea Cukai Madiun wilayah kerjanya mencakup 6 daerah tingkat 2, yaitu Ngawi, Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Dan secara geografis ini adalah jalur distribusi dari area produksi rokok, biasanya di area sekitar Malang, Pasuruan, Madura, menuju ke daerah pemasaran di daerah barat, biasanya bahkan bisa sampai ke luar Jawa. Dan Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tumpukan sampah yang menumpuk mampu mempengaruhi kekuatan tiang jembatan. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun melaksanakan upaya pembersihan sampah secara berkala. Salah satunya seperti yang tampak pada kegiatan personel BPBD di area Jembatan Manguharjo. Bersama Kostrad para Rider 501, mereka menggelar bersih-bersih sampah bambu yang menumpuk di tiang jembatan tersebut. Kalaksa BPBD Kota Madiun, Jarianto, mengatakan upaya pembersihan dilakukan dengan memotong dan mencabut bambu yang ada di sekitar tiang jembatan dan juga rumput ilalang yang memenuhi area tiang. Dalam giat tersebut, BPBD menerjunkan 10 hingga 15 personel yang bekerja secara bergantian dan juga dibantu 10 personel Yonif para Rider 501. Mereka menggunakan perahu untuk menuju ke area tiang serta membawa berbagai perlengkapan seperti gergaji mesin dan manual. Sambit dan tali juga digunakan untuk membersihkan sungai. Hari ini Senin tanggal 5 September, BPBD dengan 501 mengadakan kerja bakti pembersihan sampah yang ada di Jembatan Manguharjo. Ini kita rencanakan seminggu ke depan. Setelah itu nanti kita baru evaluasi. Kalau untuk sampah ini jadi perhatian apa? Yang selama ini jadi perhatian adalah bambu yang tersangkut di pilar Jembatan Manguharjo dikhawatirkan akan mempengaruhi kekuatan jembatan, sehingga melalui pemerintah kota dan 501 bersinergi mengadakan kegiatan kerja bakti. Kepada masyarakat, Jarianto menghimbau untuk tidak membuang sampah di aliran sungai, sehingga aliran sungai bisa lancar dan tidak menimbulkan penumpukan sampah. Selain Jembatan Manguharjo, tim BPBD juga akan melaksanakan kegiatan serupa di area sungai yang lain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.